bahwa tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Saya bisa buktikan. Bukankah kita menganut agama tertentu, tetapi kita berdosa? Baiknya mulai lebih dekat, Bang. Kita akan melihat sebuah debat antara raja penipu dan raja pembohong, antara ular kadu dan ular kobra. Yang nampak apa? Kebodohannya. Dua kaki, Mas. Ya. Bung Emrus, itu ada positif dan negatif. Ini adalah debat antara pendukung Jokowi dan simpatisan PDIP yang akan kita lihat nanti ketololannya. Betul nggak? Itulah positif dan negatif. Itulah Betul. penyesatan logika. Artinya apa? Tidak konsisten dan tipe-tipe pengkhianat. Itulah penyesatan logika. Pengkhianat, itu kata pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi tidak sadar bahwa Jokowi adalah kader PDIP yang dituduh pengkhianat oleh PDIP. Apakah memang seluruh kader PDIP itu pengkhianat karena suka menggiring opini? Panjang panggung belakang dan panggung politik itu tidak menabrak konstitusi, tidak menabrak kedaulatan di tangan rakyat, silahkan saja. Walaupun hati nurani rakyat terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tentang pembalikan logika oleh penipu bodoh dan pembohong yang tolol. Sebelum kita teruskan kutipan videonya, saya ingin memberikan analogi kepada kawan-kawan. Nanti nampak di situ. Bisakah kita mempunyai istri kita atau ya istri kita, dan berkomitmen kita dengan kawan-kawan kita? Kita setuju memakai istri kita dan istri kawan kita bersama-sama, asal ada sesuai dengan konstitusi, asal sesuai dengan konsensus, asal rela sama rela. Di mana letak sesuainya dengan moral yang ada, dengan konstitusi? Ini ceritanya tentang PDIP yang sekarang main dua kaki ceritanya. Debatannya seru ya tadi. PDIP main dua kaki, ogah masuk kabinet Prabowo, tapi juga tolak oposisi main dua kaki nih. Saya akan jawab dulu secara filosofis. Boleh. Bahwa tidak ada manusia yang tidak main di dua kaki. Saya bisa buktikan. Bukankah kita menganut agama tertentu, tetapi kita berdosa? Baiknya mulai lebih dekat, Bang. Sepertinya benar, tak ada manusia yang tak berdosa. Benar kan? Tapi kita teruskan. Iya kan? Kita menganut agama tertentu, tapi kita melakukan dosa. Itu dua kaki. Kita setuju. Istilah dua kaki itu berarti kita punya agama dan tak lepas dari kesalahan-kesalahan. Tapi bisa juga dianalogikan, kita beragama, ke gereja, ke masjid, sholat, puasa bagi orang Islam, tapi kita berzina, berjudi, menipu, membohong, pembohong. Ini sama juga dengan analogi dari kawan kita Emrus ini. Yang jadi masalah adalah, apakah memain dua kaki ini kita melanggar aturan, undang-undang, konstitusi, ideologi? Itu prinsip. Ya sudah pastilah, kalau sudah berdosa itu melanggar namanya. Kita beragama, kemudian kita berzina, kita selingkuh, udah salah, udah kafir itu. Tidak ada satu agama pun yang menyuruh berbuat seperti itu. Sholatlah kalian, kemudian berzinalah kalian. Agama mana yang menyuruh seperti itu? Konstitusi mana yang menyuruh seperti itu? Ya. Kalau memang kita katakanlah untuk mempererat hubungan kehangatan satu dengan yang lain, tidak ada yang salah dengan main dua kaki. Balik kita ke analogi saya yang pertama tadi. Kita pakai istri kawan kita asal suka sama suka, suaminya pun rela, tak melanggar apapun. Ya, supaya kita pegang itu. Seolah-olah seringkali di ruang publik dikatakan, wah main dua kaki, langsung dianggap negatif. Tidak selamanya main di dua kaki itu sekali negatif. Nah, oleh karena itulah, kalau misalnya partai tertentu main di dua kaki, tetapi untuk Emrus ini berusaha menjelaskan kepada kita analogi yang salah. Contohnya begini kawan-kawan. Ada kalimat, di bawah pohon rindang tak berdaun. Atau kalimat yang lebih panjang misalnya kan, Tuhan itu maha kuasa. Kemudian bisa membuat segala sesuatunya. Dan bisa mengangkat segala sesuatu walaupun berat. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa membuat sebuah benda yang tak mampu diangkatnya? Karena dia kuasa semuanya. Membuat benda yang gak mampu diangkatnya pun bisa. Tapi dia mampu mengangkatnya. Ini kan dibalik-balikkan logika kita. Dipuyang-puyangkan. Untuk apa? Untuk menegakkan alibinya. Bahwa PDIP itu boleh saja di luar pemerintahan dan dalam pemerintahan. Kan lateyung namanya ini. Nggak punya prinsip. Dan berusaha menggiring para konstituennya untuk memberi pembenaran kepada tindakan PDIP yang sekarang seolah-olah mengemis kepada pemerintahan. Padahal yang kita tahu, PDIP ini adalah partai wong cilik. Wong cilik itu apa? Rakyat jelata. Katanya partai demokrasi. Tapi ketua umumnya mulai dari partai terbentuk sampai sekarang itu-itu saja. Demokrasinya di mana? Di sini nampak cara pembohongan yang tak elite. Orang sudah tahu bagaimana Partai Demokrasi Indonesia itu katanya demokrasi, demokrasinya tak ada. Ini digaungkan lagi seperti itu, seperti analogi yang saya katakan tadi. Karena sudah bertele-tele,
pendukung Jokowi atau Projo atau siapa nih namanya, kita akan namakan ya Termul. Termul ini nggak sadar juga Jokowi itu mengkhianati PDIP itu, barisan pengkhianat dibela juga. Tapi karena tak tahan dia dengan pembalikan logikanya, langsung dia gercek. Suatu ideologi. Penyesatan. Tunggu sebentar. Konteksnya bicara Sebentar. dua kaki itu. Saya buktikan. Dikombinasikan juga dengan agama. Nggak bisa untuk itu. Tunggu dulu. Agama itu kan seharusnya harus ditegakkan kan. Tegak lurus itu agama itu. Artinya bukan agamanya. main dua kaki di Manusia agama. menganut agama tertentu. Ya, artinya sudah ada Manusia mensreanya untuk itu. menganut agama tertentu tetapi berbuat dosa nggak? Itu Ya kan, fakta tapi kan setiap ajaran agama kan pasti kan tidak. Ajarannya. Jangan melakukan dosa, menghindari tapi dosa. kenyataannya kan itu tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tapi jangan Oleh dua karena kaki di itulah, situ pernyataan itu sebentar, dong, filosofisnya. supaya Nggak masuk di akal supaya kita untuk kau itu. pahamin dulu filosofisnya. Tidak ada manusia yang tidak bermain di dua kaki. Hanya saja kita bermain dua kaki demi kepentingan bangsa dan negara atau tidak. Jadi kalau setuju suami seorang dengan suami yang lain memakai istri bersama-sama demi kepentingan apa? Demi kepentingan nafsu. Ini kan dibolak-balikkan oleh si purs-purs ini nih. Di situ konteksnya. Nah, kalau dua kaki, Mas, Ya. Bung Emrus, itu ada positif dan negatif. Orang awam pasti akan berpikir demikian. Betul nggak? Itulah positif dan negatif. Itulah Gitu loh. penyesatan Artinya logika. apa? Tidak konsisten dan tipe-tipe pengkhianat. Itulah penyesatan logika. Seolah-olah kalau sudah dua kaki negatif. Tidak. Bisa kita nggak main di dua kaki tapi positif dua-duanya. Malah Bisa bisa saja. positif dua-duanya dua kaki, Mas. Ya. Sekarang saya tanya Mas. Pernah nggak abang berdosa? Semua manusia itu pasti berdosa. Itulah Ini kau dua bukan kaki pertanyaan yang juga. cerdas untuk itu. Begitu. Di mana posisinya dua kaki di situ? Gini bang, Oke. orang kan Jangan ketika memberikan- sebentar, Oke. sebentar. Ketika orang bermain dua kaki ini kan sering Awas lo, dikatakan potong bahwa orang dosa lo nanti lo. Nggak, saya nggak main di ranah agama. Saya cuma bilang bahwa orang yang bermain di dua kaki dalam politik ini kan terkesan orang yang oportunis dan pragmatis. Tapi kan tadi Anda katakan bahwa PDIP itu adalah partai yang sangat ideologis. Betul. Jadi sepanjang basisnya ideologis dan kedaulatan di tangan rakyat, salahkah berada di kekuasaan? Kecuali berkoalisi untuk mengejar menteri jabatan itu. Kalau itu salah. Tapi kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara, dia berada di luar kekuasaan baru kemudian berkoalisi nanti, Oke. asal untuk kesejahteraan rakyat, tapi tidak menabrak. Kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana ini ceritanya? Ketua umum atau petinggi-petinggi partai? Ada kata orang, berbeda antara kebenaran dengan pembenaran. Inilah yang terjadi di debat ini. Konstitusi dan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi oleh karena itu saya katakan ada basis yang substansial, ada basis yang aksesoris, ada yang bisa ditransaksikan, ada yang harga mati. Oke, Seno. Gitu. Ya, jadi kalau saya luruskan ya, ini biar clear gini. Lurus nih. PD Perjuangan ini nggak ada kita dari awal kita berdiri di dua kaki. Dalam konteks ya kesini oke, kesana oke, nggak ada. Nah, ini baru kader PDIP yang cerdas. Karena kecerdasan itu seiring dengan kejujuran. Kalau kebohongan itu seiring dengan kebodohan. Bagaimana kita lihat Emrus itu berusaha mencari analogi untuk pembenaran tindakan partainya saat ini yang memang tidak dikehendaki rakyat, menghamba kepada Prabowo. Menghamba kepada Prabowo itu apa? Menghamba kepada Jokowi. Karena Jokowi berada di bawah Prabowo atau Prabowo masih di bawah Jokowi. Sementara barisan Jokowi, pendukung Jokowi ini menjelaskan kepada PDIP bahwa Jokowi keberatan PDIP menghambur kepada Prabowo. Kalau di dalam ya di dalam, masuk jelas-jelas. Jangan hipokrit begitu. Kalau di luar nggak boleh main dua kaki seolah-olah mendukung Prabowo, kemudian mengatakan dirinya mengkritisi Prabowo. Itu yang dikatakan oleh Projo sebenarnya. Tapi karena momen-momen itu mencari pembenaran dari sebuah yang tidak benar, kan ribet jadinya. Kan simpel, seperti kader PDIP yang terakhir itu. Santai saja, sederhana aja dia mengatakan. Itulah yang benar sebenarnya, sikap sebuah partai. Tindakan kita itu cuma satu di Oke. konstitusi. Nah, dalam konteks ini selalu ada kemungkinan dan peluang pemerintah itu punya blind spot. Dalam artian mungkin kalau nggak diingatkan mungkin akan condong ke arah yang non konstitusional, ke arah yang merugikan rakyat. Di setiap periode sejarah selalu ada kok peristiwa seperti itu. Nah, pijakan PDI Perjuangan itu kita mengambil prinsip sebagai partai ideologis yang berpijak di konstitusi. Oke. Dan mengkonfirmasi apa yang dikatakan Bang Emrus ini salah besar untuk dua kaki. Pertanyaan masyarakat kepada Projo adalah sebagai berikut. Apakah dengan membela Jokowi membabi buta itu sebuah kebenaran juga atau sebuah kebodohan? Terima kasih.